Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang ada di bab 3. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Jamia Aulia P200-190-081. Yang kedua adalah Yahni P200-190-082. Yang ketiga Alifatul Mu'allim P200-190-083. Yang terakhir Karasiana sendiri dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian. Siklus itu berkaitan dengan pembelian aktiva tetap, barang dan jasa, dan pembayaran atas pembelian tersebut. Dua kelas transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua kelas transaksi ini mempengaruhi berbagai rekening sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang dagang. Yang kedua, persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan suku cadang. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Yang keempat, aktiva tetap. Yang kelima, aktiva lain-lain. Yang keenam, utang dagang. Yang ketujuh, retur dan utang pembelian. Yang kedelapan, berbagai biaya misalnya biaya depresiasi dan harga pokok penjualan. Dan terakhir yaitu kas. Jelaskan aktivitas yang ada pada pemeriksaan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian suatu pembayaran barang dan jasa. Pada siklus pengeluaran terdapat 3 aktivitas dasar bisnis, yaitu yang pertama, memesan barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Keputusan penting yang dibuat dalam langkah ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Dari pemasok mana akan kita beli. Dokumen yang dibuat dalam pemrosesan ini adalah pesanan pembelian. 2. Menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Bagian penerimaan bertanggung jawab untuk mengecek dan menerima kiriman dari pemasok. Dokumen yang dibuat dalam proses penerimaan adalah laporan penerimaan. Yang ketiga, membayar untuk barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk membayar. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tentang resiko bawaan yang ada pada pemeriksaan siklus pengeluaran. A. Volume transaksi yang selalu tinggi. B. Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. C. Pembelian aset yang tidak perlu. D. Masalah akuntansi yang berkembang. Misalnya, apakah kos atau harga perolehan dikapitalisasi atau dianggap biaya. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu strategi yang bagaimana yang akan digunakan dalam mengaudit siklus pengeluaran. Jawabannya, strategi audit yang digunakan adalah pendekatan tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Dalam strategi pendekatan tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah, auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien yang baik dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan tersebut. Rincian tujuan asersi keberadaan dan keterjadian pada siklus pengeluaran. A. Utang dagang tercatat sesuai jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. B. Aktiva tetap tercatat sesuai aset yang dapat digunakan pada tanggal neraca. C. Transaksi pembelian tercatat sesuai pembayaran yang dibuat selama periode kepada pemasok atau kreditur. Nomor 6. Jelaskan secara singkat bagaimana pemahaman struktur pengendalian intern untuk siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi perolehan barang atau jasa. Barang yang
oleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, atau sediaan dan surat berharga yang akan dikonsumsi dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Pemahaman struktur pengendalian intern untuk siklus pengeluaran. Yang pertama, aspek lingkungan pengendalian secara umum yang terkait dengan siklus pengeluaran. Auditor harus mampu memahami organisasi klien yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran ini. Sebagai contoh, semua proses pembelian barang-barang di bawah kendali direktur operasi, pencatatan di bawah kendali kontroler, sedangkan proses pengeluaran kas di bawah kendali direktur keuangan. Pengaturan pembelian aktiva atau capital expenditure dan kebijaksanaan investasi strategi lainnya akan dipertimbangkan bagaimana pelaksanaannya. Untuk memperoleh pemahaman terhadap bagian organisasi, auditor harus melakukan wawancara kepada manajemen. Lalu selanjutnya adalah sistem akuntansi secara umum yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Pemahaman terhadap sistem akuntansi menyebabkan auditor harus mempelajari metode pengolahan data, dokumen-dokumen terkunci, serta catatan yang digunakan dalam penanganan transaksi siklus pengeluaran. Untuk itu, auditor harus mampu mempelajari manual akuntansi, bagian sistem akuntansi, dan melakukan wawancara dengan petugas bagian akuntansi untuk mengetahui proses pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran. Yang kedua, prosedur pengendalian secara umum yang terkait dengan siklus pengeluaran. Auditor harus mampu memahami bagaimana kecenderungan kelima kategori prosedur pengendalian dalam operasi transaksi siklus pengeluaran ini. Kelima kategori tersebut adalah: 1. Adanya otorisasi yang memadai, 2. Adanya pemisah tugas, 3. Adanya dokumen dan catatan akuntansi, 4. Adanya akses ke arah pengendalian, 5. Pengecekan yang ada dilakukan oleh personel yang independen. Nomor 7. Berikan 5 buah contoh pertanyaan dalam kuesioner sistem pemberian kredit. Yang pertama, permintaan barang dan jasa. Pertanyaannya, apakah diperlukan otorisasi dari personel yang berwenang atas setiap permintaan pembelian? Yang kedua, penyiapan order pembelian. Pertanyaannya, apakah formulir order pembelian digunakan dan dihitung? Yang ketiga, penerima barang. Pertanyaannya, apakah barang dihitung dan diperiksa serta dibandingkan dengan order pembelian? 4. Penyimpanan barang. Apakah barang disimpan dalam tempat yang terkunci rapat dengan pembatas akses yang memadai? Pertanyaan kelima, penyiapan voucher utang. Apakah voucher harus disetujui oleh personal yang berwenang? Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa konfirmasi utang dagang tidak wajib dilakukan. Jawabannya, konfirmasi utang dagang tidak wajib dilakukan. Konfirmasi utang dagang merupakan prosedur yang tidak disyaratkan dalam prosedur auditing yang diterima umum. Prosedur ini optimal karena konfirmasi tidak memberikan kepastian bahwa saldo utang dagang yang belum tercatat akan dapat ditemukan auditor. Kemudian, karena ada dokumen yang meyakinkan sebagai bukti, yaitu faktur pemasok dan surat utang bulanan dari pemasok. Konfirmasi utang dagang tidak sama dengan konfirmasi utang dagang. Konfirmasi utang dagang mengharapkan pernyataan vendor yang merefleksikan catatan vendor dan bukan catatan perusahaan yang diaudit. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, yaitu mengapa auditor harus hati-hati dalam memeriksa kontrak leasing? Jelaskan. Jawabannya, auditor harus hati-hati dalam memeriksa kontrak leasing karena banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak leasing tersebut, misalnya aktuaris dan jasa penilai. Auditor harus lebih teliti dalam memeriksa apakah otorisasi dan data pendukung yang ada pada perjanjian tersebut benar-benar valid, dan jangka waktu dalam kontrak leasing juga harus benar-benar diperhatikan untuk mengetahui mana yang termasuk utang jangka pendek dan mana yang termasuk utang jangka panjang, serta
data jenis lisensinya harus benar-benar dipahami agar bisa mengidentifikasi kekeliruan dalam pencatatan di laporan keuangan. Pertanyaan terakhir nomor 10. Mengapa auditor mengaudit pembayaran kemudian? Jelaskan. Karena pengujian ini dirancang auditor terutama untuk mendeteksi adanya utang dagang yang tidak tercatat. Auditor dapat menerapkan prosedur pengujian ini untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan pembayaran yang belum tercatat pada tanggal neraca. Melalui pengujian ini, auditor dapat menemukan yang pertama adanya utang dagang akhir tahun yang tidak terbayar, yang kedua pengeluaran kas sebagai pelunasan utang jasa atau utang dagang yang tidak tercatat pada tanggal neraca. Pengujian ini menghasilkan bukti mengenai asersi keberadaan atau terjadian penilaian atau pengalokasian hak dan kewajiban serta asersi kelengkapan. Demikian pertanyaan dan jawaban yang ada di bab 3